seragam apa sepatian? Itu adalah pantai mana? Seragam itu mana? Pantai mana? Oh, jujur, masih ada boleh luang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka mendidik anak bangsa. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan umat Islam sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Sarai, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 06 Sarai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi dari aksi nyata dari guru penggerak Komanadeli tentang budaya positif. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Begitu Bapak Ibu, salam guru penggerak dari Komanadeli. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa senyum selama 15 detik dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, ini sebelum kita mulai diseminasi, mungkin kita akan membuat kesepakatan diseminasi dulu, kesepakatan kelas kita. Ada yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, apalagi Bapak Ibu yang bisa kita sepakati bersama dalam forum ini? Menghargai berarti bisa nanti misalnya boleh berpendapat. Apalagi Bapak Ibu? Boleh minta izin. Iya, boleh minta izin, nanti ada keperluan. Iya. Boleh boleh berpendapat. Sebenarnya ini ditulis Bapak Ibu, cuman karena saya ini nggak bisa, kita lanjut saja. Oke. Sebelum mulai kita ada kegiatan pemantik dulu Bapak Ibu. Mungkin yang ada teman berdampingan duduknya, kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu cobalah buka. Bapak Ibu kan duduknya ada pasangan. Jadi yang satu tugasnya menepalkan tangan, yang satu lagi tugasnya membuka. Oke, dalam hitungan 10, nanti kita akan lihat siapa yang bisa membuka atau masih ada kepalanya yang tidak terbuka. Oke. Kita hitung 1 sampai 10, silakan Bapak Ibu. Bu Susi dengan Bu El. Oke. Oh Pak Bala. Pak Bala dulu. Iya. Dalam hitungan 10 Bapak Ibu, oke? Ya, silakan dimulai. 1, 2. Ya, yang satu mendengar. Ingat waktu kita SD dulu. Soal kalian Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, adakah yang bertahan untuk tidak membuka kepalan tangannya? Atau ada tangannya yang terbuka karena dibuka oleh temannya, temannya lebih kuat? Atau Bapak Ibu sengaja membukanya? Oke, berarti jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Kontrol, Bu. Apakah kita akan membuka
atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin karena Pak Kepala tadi karena bosnya dibuka aja tangannya, tapi itu pilihan Pak Kepala. Kalau Bu Susi tadi terbuka? Oh tidak, nanti Bu Susi mengontrol dirinya supaya tidak dibuka. Begitupun dengan murid-murid kita Bapak Ibu semuanya, kita tidak memiliki kontrol atas diri mereka karena yang dapat mengontrol diri murid adalah pribadinya masing-masing. Tapi anakku ada Bu. Iya. Murid katanya. Nah, Ibu udah mau tadi kan berarti? Berarti Ibu yang kontrol diri murid. Kontrol diri sendiri. Oke. Dr. William Glasser mengemukakan teori kontrol. Yang pertama, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin Bapak Ibu menemukan di kelasnya masing-masing ada anaknya yang keluar saja ke kelas mau belajar. Ada. Iya, karena dia memilih untuk tidak belajar Bu. Gitu. Jadi pilihannya itu. Lalu yang kedua, penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk kontrol. Lama-kelamaan murid akan menjadi tergantung pada pendapat orang. Kalau kita selalu menggunakan lanjut, yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Misalnya kita selalu menyalahkan anak akan menjadi kurang percaya diri, tak mau tampil. Lalu yang keempat, banyak orang dewasa yang mengira bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, sehingga akhirnya mereka memaksa. Kita guru ini memaksa. Lalu perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kalau untuk jangka waktu pendek mereka akan lakukan, tapi kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak efektif. Pada modul 1.4 ini Bapak Ibu kami mempelajari bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Contohnya ini ada yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Masuk kita pada topik yang pertama yaitu disiplin positif. Sekarang ditanya dulu sama Bapak Ibu semuanya, untuk kata disiplin ini apa yang terbayang di kepala Bapak Ibu? Tepat waktu. Bos. Ya Bu. Karena kamu sudah disiplin sendiri. Siap disiplin sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya bagus-bagus semua. Ini disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu disiplin tertinggi tadi Bu. Jadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pasti tahu kan nilai-nilai kebajikan? Contohnya tanggung jawab, mandiri, terus gotong royong, nilai-nilai yang diakui secara universal, dunia mengakuinya. Contohnya jujur, disiplin, apalagi? Bekerja keras, bos, rajin. Itu adalah nilai-nilai yang harus diyakini oleh anak-anak kita di sekolah. Jadi sopan, masih banyak lagi. Sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, adalah nilai kebajikan. Lanjut, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Itu tadi yang dibilang oleh Bunda tadi, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, disiplin positif itu mengajak murid kita itu lebih kepada disiplin dirinya sendiri.
Kalau disiplin positif ini, di mana disiplin ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, jadi tadi kita kan sudah menyebutkan beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan sepakati bersama. Dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. 5, kreatif. Dan 6, berskala kritis. Jadi pada kurikulum ini anak-anak kita diharapkan memiliki nilai-nilai ini pada diri mereka sendiri. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru dan tenaga kependidikan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Bapak Ibu penghargaan menjadi guru teladan karena sering tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-muridnya? Ya, apa alasannya Bu Susi? Tadi kan misalnya di sekolah kita nggak ada surat teguran, nggak ada SP, nggak ada misalnya penghargaan dari atasan kita kalau kita jadi guru teladan itu nggak ada. Tapi Bu Susi tetap mau datang mengajar murid-muridnya tepat waktu, pasti punya alasan kan? Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Yang lainnya? Ada Bapak Ibu? Ayo Bu, niat, ikhlas, dan berakhlak bagi orang lain. Yang pertama, niat itu untuk keselamatan bangsa. Ya. Yang kedua, ikhlas itu masuk dalam kegiatan ikhlas berbuat untuk diri sendiri dan orang lain. Kita mencerdaskan anak bangsa supaya sampai tujuan kita dari kemerdekaan RI. Ya. Itu adalah mendewasakan anak didik menjadi orang yang dewasa dan sempurna dalam ilmu. Iya, terima kasih sekali Ibu. Berarti motivasinya kalau Bapak Ibu diberikan sudah bertanggung jawab berdasarkan niat ingin mencerdaskan anak bangsa. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu, nanti ada jawabannya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berarti yang disampaikan oleh Bu Os dan Bu Nang tadi itu termasuk nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2 atau 3? Yang ketiga, betul sekali. Iya, berarti sebaiknya kita itu harus menanamkan motivasi intrinsik dulu pada diri kita masing-masing, yaitu yang pada nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk kepada motivasi ekstrinsik, itu berasal dari luar. Iya, dari luar, dari orang lain. Begitupun dengan anak-anak kita. Kita di kelas harus menanamkan bagaimana menanamkan motivasi intrinsik di dalam murid-murid kita. Misalnya kalau di kelas, anak ibu jangan datang terlambat. Kalau misalnya terlambat nanti bersihkan WC. Jadi dia tidak datang terlambat, cuman motivasinya adalah takut kena hukuman. Itu yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Oke, kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari yang 3 ini mana yang Bapak Ibu sudah ketahui? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin restitusi ini baru atau udah pernah Ibu mendengarnya? Baru. Oke. Untuk hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana. Anak tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman,
bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan hukuman. Dan hukuman itu biasanya berupa fisik atau psikis. Fisik itu misalnya mungkin bisa Bapak Ibu berikan contoh berupa hukuman fisik. Restitusi lah yang ketiga. Ya, lari kelimpahan misalnya. Atau ya, kalau untuk psikis Mental tuh. yang mental, iya kata-kata, ya Bapak Ibu. Lanjut yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati, disetujui oleh murid dan guru, lalu di sini guru senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini kita bikin bersama-sama, anak itu misalnya kalau datang terlambat, apa konsekuensinya yang akan diambil nanti? Bawa satu bibit tanaman. bawa satu bibit. Lalu ditanyakan kepada forumnya apakah setuju mereka. Kalau mereka setuju berarti konsekuensi. Bisa kita pakai konsekuensi. Oke, jadinya Bu. Kalau hukuman tidak, kita langsung aja. Kamu nggak buat PR tadi? Enggak. Atau silakan. Itu yang hukuman. Kalau konsekuensi kita sudah buat sebelumnya yang kita sepakati. Lalu untuk restitusi, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan konsekuensi, tapi kita mendorong murid bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi sendiri. Jadi nanti akan dijelaskan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi untuk yang 3 ini mungkin sudah paham. Kita lanjut, ada beberapa kondisi. Silakan nanti Bapak Ibu tentukanlah ini apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Lanjut, yang kedua, lari keliling lapangan 2 putaran karena terlambat datang ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya ada kesadaran sendiri. Berarti ini adalah sendiri dia melakukan karena kadang-kadang kita beri arahan. Berarti ini konsekuensi sendiri tanpa disuruh. Lanjut yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berdiri kaki satu di depan kelas karena ngobrol dengan teman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Ini dia yang guru konsekuensi itu dia detail itu. Kalau dia terlambat 10 menit tuh anaknya harus mengejar ketertinggalan 10 menit itu ya. Lanjut yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 putaran karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Jadi kalau konsekuensi gimana Bu? Kalau kalian lambat ya, kok lari ini punya lapangan ya. Itu kalau konsekuensinya itu siapa terlambat nanti akan diberi hukuman dan keliling 2. Kalau menurut Bapak Pak Man, PJOK Pak dia terlambat 10 menit. Hukuman. Sebenarnya yang lebih tepatnya Bapak Ibu ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena kalau anaknya terlambat berarti otomatis dia belum pemanasan. Biasanya kalau olahraga kan pasti ada pemanasan terlebih dahulu. Jadi lari keliling putaran ini adalah bentuk pemanasan dia sebelum memulai olahraga. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ia juga menyatakan bahwa tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, penghargaan itu efektif dalam waktu pendek. Jika terus digunakan akan ketergantungan dan kehilangan motivasi intrinsik anak. Jadi anak itu akan berprestasi, dia rajinnya karena terus diberi penghargaan oleh gurunya. Nanti kalau nggak ada penghargaan lagi, motivasinya akan hilang atau turun. Yang kedua adalah penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan berupa pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri atau tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Betul itu Bapak Ibu? Yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid hanya berpikir mengenai hadiah dan penghargaan saja yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil, sehingga kreativitas mereka menjadi berkurang. Dan yang keempat adalah penghargaan itu mendukung. Artinya, misalnya contoh nih, di dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking 2 atau ranking paling misalnya ranking 3 yang mendapat ranking 1, mereka akan merasa didukung. Di rumah mereka didukung, turun ranking, main HP dia lalai, anak kerjaannya pertama. Jadi kadang di rumah mereka ada rasa tertekan dari orang tuanya. Cuman kan kalau sistem ranking ini kan kita hanya menilai kognitif anak-anak saja. Bagaimana dengan sikap kesehariannya, dengan sikap sosialnya, keterampilannya, pasti masuk di dalam semuanya. Ini kan untuk ranking cuma kognitif saja. Ini menurut pendapat dari ahli yaitu Al-Fikr. Sekarang masuk kita topik berikutnya Bapak Ibu adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Jadi sebaiknya masing-masing kita di kelas itu punya satu keyakinan atau beberapa keyakinan yang kita pegang. Di mana keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru dan murid bersama-sama membuat sebuah kesepakatan. Lalu kesepakatan atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang diingat, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah di kelas masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu mempersilahkan warga sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Pertama tanya dulu anak-anaknya apa peraturan kita di kelas 5 misalnya. Nanti anak-anak akan menyebutkan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh tendang-tendang Bu, menjaga kebersihan, menghormati guru, kan banyak nanti itu pendapat dari murid-muridnya. Lalu pendapat murid-murid itu dicatat semuanya. Bisa dicatat di papan tulis atau Bapak Ibu bisa menggunakan post-it. Ada kertas warna-warni merah yang ada lemnya, dibagikan satu-satu ke anaknya. Silakan anak Ibu tulis peraturan yang mau kita laksanakan di kelas kita, lalu tempel di papan tulis. Setelah itu, dari catatan-catatan anak itu, kita ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita ganti menjadi kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Sebaiknya kita buang sampah di tempatnya. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita ganti kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Lalu setelah kita ganti, kita tinjau kembali daftar peraturan yang telah kita buat bersama. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan nilai kebajikan universal. Contohnya, misalnya anak-anak Ibu misalnya membuat peraturan berseragam lengkap dan tanpa waktu, itu termasuk ke dalam nilai kebajikan disiplin. Contohnya lagi menyelesaikan tugas tepat waktu, meletakkan barang pada tempatnya, itu adalah nilai kebajikan dari tanggung jawab. Nah, jadi kita kelompokkan, jadi nanti terbentuklah sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Dan sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas ini berkisar antara 3 sampai 7 agar anak-anak mudah mengingatnya.
Setelah disepakati bersama, kita cetak lalu kita tempel di kelas kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kelas 1 kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu tanggung jawab. Nah, ini mereka sendiri yang membuat menyelesaikan tugas dengan baik, meletakkan atau mengembalikan barang sesuai tempatnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk tanggung jawab dari kelas 1. Berikutnya ada menghargai, religius, disiplin, kebersihan, dan jujur. Semoga nanti kita semua dapat menerapkan di kelas kita masing-masing agar anak-anak kita bisa memiliki motivasi intrinsik di dalam diri. Oke, mungkin udah banyak materi yang diberikan Bapak Ibu. Kita breaking dulu sebentar. Ya, mungkin belajarnya sambil teman. Dari laptop saja. Jangan satu-satu aja. Relasi otak kiri dan otak kanan ya. Ini lagi. Ini ke sini. Tekan. Malah kerja lah, Ini ngapain ya? Udah latihan, Pak. Jangan gini. Baru kepala kita. Nanti ini yang di depan. Jadi begini. Ini mudah kayaknya ya. Yang tadi saya Ya, sekarang ini di sini. Kepalanya di depan. Kepalanya di depan lagi. kepala di tengah kamar. Bangun. Salah ya. Cibrong. Hidungnya dulu. Ada buat juga. Nah, nih silakan. Ya. Nanti. Kepala bisa. Iya. Awas lewat, ada berapa? Iya. Tak mau jaga-jaga sama orang.
Bagaimana Bapak Ibu? Udah refresh otaknya? Tapi aku ke bawah mah. Wih, sampai mana? Pendapat intensif 105.000 per bulan. Tunggu dulu kita ulang. Iya lah. Bapak Ada intensifnya ya. Ada diterima. Oh, intensifnya Bu. Ada diterima. Enggak, ini aksi nyata dari budaya positif. Enggak. Oh, Intensifnya katakan di Tenggara. Angka 1 DP memiliki pelatihan tentang budaya intensif sebesar 1,5 per bulan. Enggak. Ini cari apa aman? Masih mau dia melihat kecil orang. Bagaimana? Aku akan jual yang agak terus. Bikin pelakang. Hukum. Ini tak mungkin nama saya kasih suka ini. Loh, jangan. Enak, yuk. Apa ini? Yo, kontra diri lah ini. Ada boleh sih. Kamu enggak. Ya, masa itu bang pada Oke. Selesai breaking agak panas, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Iya, ada love. Karena itu kebutuhan kita akan kasih sayang. Love and caring, bos. Karena itu kebutuhan dasar manusia nggak bisa dipungkiri. Iya, itu. Iya, ada dolar, ada uang, kebutuhan kan Bu? Iya. Oke, itu ada gambar rumah, itu ada kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan juga. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya tadi Febri, dia ambil paksa jeruknya si Gaza. Karena ditanya tadi, karena dia tadi nggak diajar. Berarti kan intinya dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, maka dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tuh. Jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nih, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, itu yang tadi itu ada makanan, rumah, mobil, uang, apalagi paket internet, itu yang berupa fisik, fisiologis, yang fisik pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Begitupun dengan murid-murid kita. Kita harus memperhatikan apa saja kebutuhan mereka yang mereka perlukan. Di sekolah apakah mereka sudah sarapan tadi atau belum? Apakah perlengkapan sekolahnya lengkap? Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Ini adalah power. Jadi anak-anak itu ada yang mereka ingin diakui kepintarannya atau sebuah skillnya ingin diakui. Dan yang keempat ada kebebasan. Anak kita itu ingin bebas, tidak ingin terkekang. Dan yang selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang gambar hati tadi. Oke, kita lanjut. Ini ada studi kasus. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke, sama dengan Febri tadi. Iya. Anak-anak silang dulu berpindah pada semua teman
kepada sekolah coba Nana saya mau berbagi sama teman-teman semua kita berbagi kalau bisa makan kita sudah makan ini memberi rasa berbagi kepada siswa lain sehingga kita tidak mengambil barang teman sendiri. Apa yang mengingatkan hal itu? Iya. Dia ada beberapa alasan yang bisa kita analisis Bapak Ibu. Yang pertama karena ia lapar, tadi dia lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya. Makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, jika alasan Tommy dia merasa senang merebut makanan temannya sehingga temannya memperhatikan dia. Lalu temannya memperhatikannya, kan temannya nanti melapor tindakannya kepada bu guru dan bu guru memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bukan ini, Mak. Ya. Lanjut, jika alasan yang ketiga si Tommy karena supaya bawahnya jadi takut dan dia ingin menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dengan hal yang bapak, iya, kekuasaan. Lanjut untuk alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini lainnya bawa ada ibu bekal di rumah, cuma dia merasa bosan itu saja. Berarti sama saja. Jadi dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang kelima karena ia melakukan cuma iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu tentang kesenangan. Begitulah Bapak Ibu cara kita mengidentifikasi kebutuhan murid-murid kita di kelas. Kita lihat, kita tanya apa alasannya melakukan hal tersebut. Masuk yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Sebagaimana kita ketahui tadi, kita tidak memiliki kontrol atas diri anak-anak kita. Lalu, ini ada 5 posisi kontrol kita pada anak-anak kita. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai pengajar. Ini ada 5 tingkatannya. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini motivasinya adalah untuk menghindari hukuman anak-anak kita. Jika kita terapkan posisi kita sebagai penghukum dan rasa bersalah, maka motivasi yang tumbuh dalam diri murid kita adalah untuk menghindari hukuman. Jika kita posisikan diri kita sebagai teman atau pemantau, maka anak-anak kita akan mengharapkan imbalan atas ketergantungan pada orang lain. Namun jika kita menempatkan diri kita sebagai manajer terhadap murid-murid kita, maka murid-murid kita akan belajar bagaimana mereka menghargai diri sendiri. Lalu misalnya untuk penghukum ini biasanya guru berbuat menghati, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau melintir. Biasanya itu penghukum. Kalau misalnya pembuat rasa bersalah itu biasanya kita berceramah. Mungkin kita masih banyak di posisi 1 dan 2 ini ya Bapak Ibu, termasuk saya. Selanjutnya sebagai teman itu kita membuat alasan untuk murid-murid kita. Ini lakukan demi ibu ya. Nanti ibu kena marah sama bapak sekalian, nanti ibu bantu. Itu kalau kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu mirip dengan konsekuensi tadi. Apa yang telah kita sepakati itu yang kita jalankan. Kalau kita sebagai manajer itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan alternatif
mereka tadi. Nah nih, posisi control manager. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau sekarang kita lebih mana? 1 dan 2. Mungkin 4 kita sekali-sekali pakai ya Bapak Ibu sebagai pemantau. Ya, semoga ke depannya secara destinasi ini kita bisa terapkan budaya positif di sekolah kita, destinasi kita sebelum melaksanakan. Lalu sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan murid agar dapat menemukan solusi. Nah ini Supurpon waktu itu dia nggak mau belajar Kak, lari-lari keluar. Nah lalu dilakukanlah restitusi kepada Purpon, ditanya dulu ngapain Purpon nggak mau belajar, bosan kok malas nggak mau menulis. Nah, lalu ditanya bagaimana Purpon, apakah itu melanggar? Iya Bu. Nah, dia mengakui kesalahannya. Lalu ditanya, lalu apa yang dapat Purpon lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, dia berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh lagi, membuat tugas. Cuman ini kan dalam prakteknya nggak mungkin dalam sekali jalan langsung berubah anak-anak kita Bapak Ibu. Cuman kita lebih butuh proses, harus menerus kita lakukan kelanjutan. Iya. Selain itu posisi manajer ini mengacu pada restitusi. Restitusi tadi kita jelaskan bahwa bagaimana murid itu belajar dari kesalahan mereka sendiri. Nah untuk lebih jelasnya ini ada poin video tentang 5 posisi kontrol guru. Ini posisi yang kedua. Mana? Udah berapa? Kamu kenapa terlambat lagi?
jangan bisa lagi ya nak ya. Ribut. Ibu tidak akan makan lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau begitu. Jangan ada Iya. Nanya dong. Hebben ze wat di sekolah sini kan? Hah? Hebben ze wat di sekolah sini? Ada posisi membuat rasa bersalah. Banyak, Pak. Dengan nada tenang. Kira kamu. Kata-kata yang dikatakan membuat dirinya sendiri merasa dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Nur mengambil posisi membuat rasa bersalah, Nur akan menolak dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masuk posisi yang ketiga sebagai teman. Keren. Kamu boleh terlambat ya. Karen sini nih. Karen. Jadi anak. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis Bu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok apa sih? Iya Bu, saya memang anak bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kerja Bu. Larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi senang ibu. Demi ibu. Kan? Bisa Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja kok. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, murid absennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Beri. Keren. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 5. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Harus sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan kebetulan ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. G. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ambil posisi manajer. Keren. Bapak malah sekali Pak. Aduh. Sekali ibu keren. Bu, maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang kamu lihat? Di hari sendiri dan
bagaimana perlambatan ini? Saya akan coba untuk menjalankan alam saya, Bu. Baik, kalau orang tua di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkannya. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai kapan ini, Kak? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diminta oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, kan? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada, Bu. Baik, kan? Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang mau kembali ke kelas 3. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu menyadari diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini Baiklah Bapak-Ibu, itu adalah video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Jadi untuk kedepannya mungkin kita lebih bisa meningkatkan lagi untuk membangun identitas sukses murid-murid kita. Jadi kita bisa menerapkan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Namun tidak dipungkiri karena kita bisa juga menjadi seorang teman bagi murid-murid kita atau sebagai pemantau bagi murid-murid kita. Cuma mungkin lebih baik yang lebih banyak kita gunakan adalah posisi manajer. Sekarang kita masuk pada segi 3 restitusi. Tahapan dalam segi 3 restitusi ini ada 3 sesuai dengan namanya segi 3. Yang pertama yaitu pada dasarnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita tanyakan keyakinan seperti yang dilakukan oleh ibu yang ada pada video tadi pada posisi manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lalu yang kedua, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengatakan itu kepada anak-anak kita. Ini kasusnya waktu itu adalah Ufaira atau Opi ketika itu dia sering meminta jajan kepada temannya. Mungkin ini kasus yang sama, sering meminta jajanan temannya. Kadang tiba-tiba temannya jajan 5.000, dia jajan 2.000 gitu. Diselesaikanlah masalahnya. Mungkin kita jelaskan dulu pertama menstabilkan identitas itu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti berbuat kesalahan. Kita jelaskan kepada anak kita atau kita bilang pada mereka kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, namun Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Lanjut, Bapak Ibu juga bisa menanyakan kepada gurunya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi ini yang kita lakukan pada menstabilkan identitas. Kita jelaskan kepada murid bahwa kesalahan itu wajar dilakukan oleh seorang, namun dengan begitu kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Setelah validasi tindakan yang kita lakukan setelah menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Validasi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu hal tertentu sesuai dengan tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta
lagi saya kenali dan mengakui keputusan murid atau anak. Di sini validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan melakukan suatu tindakan tersebut. Kita tanya terlebih dahulu apa alasan mereka melakukan peraturan. Yang kedua kita tanyakan apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga kamu boleh berusaha menjaga tapi tambahkan sifat lain yang baru. Lalu yang keempatnya adalah maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur atau mengambil pernyataan dengan paksa atau tanpa itu. Jadi Bapak Ibu pada validasi tindakan yang salah ini kita tanya dulu alasan mereka, kenapa mereka melakukannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai tertentu. Lalu kita tanyakan keyakinan mana yang telah kamu langgar. Nanti anak akan menjawab, makanya bertanggung jawab Bu, tidak menghargai teman, saling menghargai. Lalu dari keyakinan yang dilanggar ini, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi tujuannya segitiga restitusi ini adalah untuk menguatkan karakter anak-anak kita agar mereka menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Semoga kita di SD Negeri 06 Bogor ini bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid-murid kita di sekolah. Sebagai penutup Bapak Ibu, maka kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, atas perhatiannya. Demikianlah, semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain